Assalamualaikum Pak Wisnu, apa kabar? Uh, Terima kasih sudah hadir datang untuk perkenalan di podcast Buana menjelang Pilkada 2024. Mohon bisa Pak Wisnu itu bisa memperkenalkan di halayak publik siapakah sih Pak Wisnu sebenarnya, dan di Kebumen itu memegang organisasi apa sebenarnya, dan arah dan gerakannya Pak Wisnu terkait dengan organisasi Pak Wisnu, yaitu bagaimana langkah-langkah untuk Kebumen ini. Silakan Pak Wisnu. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas undangan yang saya terima dari Buana News, independen, dinamis dan terpercaya. Saya rasa itu moto yang sangat luar biasa untuk Buana News. Jadi menempatkan atau memposisikan dirinya sebagai independen. Ya, kebetulan saya dengan Mas Haji sudah cukup mengenal, ya, saling mengenal kita ya Mas Haji ya. Dan beliau juga tahu apa yang selalu kita lakukan kegiatan-kegiatan di Kebumen ini. Nah, terus terang saya sendiri saat ini masih menjabat, Mas Haji, masih menjabat sebagai Ketua DPC Aspindo Kabupaten Kebumen. Apa itu Pak? Nah, ini kita santai ya Mas Haji ya, bisa sambil ngopi ya, wah ini luar biasa ini, salah satu undangan yang sangat luar biasa di podcast Buana News, karena di samping kita bisa bertukar pikiran, berinteraksi, kita pun melakukannya dengan santai-santai saja dengan sambil minum kopi. Saya sebut kopi dengan Mas Haji. Jadi saya kembali jelaskan apa itu Aspindo. Aspindo adalah sebuah organisasi yang berdiri secara nasional, dan kami bergerak di bidang ekonomi dan pariwisata. Tupoksi pokok kita ada di situ, ekonomi kerakyatan dan pariwisata. Di mana Aspindo ini adalah asosiasi pengusaha Bumi Putra Indonesia. Jadi yang dinamakan Bumi Putra ini dari zaman dulu 1912 itu sudah ada Yayasan Bumi Putra, Mas Haji. Nah, apakah Bumi Putra itu? Nah, orang lebih sering menyebutnya adalah pribumi, artinya pengusaha pribumi, pengusaha lokal Indonesia asli. Nah, makanya kita sebut dengan Bumi Putra, Mas Haji. Di mana dalam kurun waktu 2020 sampai 2026 itu masa jabatan saya, dan kami sudah banyak juga berbuat untuk Kebumen, Mas Haji. Banyak di antaranya kita juga sudah pernah menggalang beberapa UMKM di Kebumen, kita kolaborasikan untuk bisa naik kelas dalam arti kita membina para UMKM ini untuk lebih bisa naik kelas di rumah ini. Di samping UMKM yang kita gerakkan juga kita sudah merencanakan untuk pariwisata Kebumen untuk mendunia, paling tidak menjadi wisata nasional, di mana kita sudah beberapa kali menjajaki tempat-tempat wisata di Kebumen. Di antaranya itu apa itu ya, waktu itu kita pernah kesana itu yang di bawahnya itu ada sungai, Gua Barat, betul. Gua Barat itu yang letaknya ada di Jatidaya. Itu sebuah objek wisata yang sangat luar biasa menurut kita. Dan ini adalah potensi di Kabupaten Kebumen ini yang bisa dikembangkan, bisa mengangkat nama Kebumen menjadi mendunia, paling tidak seluruh Indonesia tahu bahwa Kebumen mempunyai objek wisata yang begitu sangat eksotik, Mas Haji. Ya, itu salah satunya. Untuk saya pribadi, saya sebetulnya bukan orang Kebumen, Mas Haji. Bukan Kebumen ya aslinya? Bukan, Mas Haji. Aslinya mana Pak Wisnu? Saya asli Jakarta, Mas Haji. Jakarta ya. Jakarta ya. Iya, betul. Kita anak Jakarta, karena Jaksel ya. Jaksel. Ya sih, ya. Jadi saya terdampak ke Kebumen ini dan saya tertarik ingin ikut berpartisipasi, paling tidak ingin memberikan sumbangsih dalam pembangunan Kabupaten Kebumen ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dan kemarin kita sudah
berada pada masa kepemimpinan Pak Arief ya, yang 2020 itu saya masuk sini masih kepemimpinan Pak Arief dan Ibu Risna, dan saya dengar juga hari ini beliau ikut kompetisi lagi Mas Haji, bertarung lagi ya untuk pilkada 2024 2029 Pak Arief nyampe dengan Ibu Lilis. dengan Ibu Lilis ya ini Miftah ya. Saya juga bisa. Jadi saya sebelum masuk ke sini pun sudah banyak membuka literasi tentang Kebumen, ya dimana memang bukan sangat ya, memang pada saat saya masuk ke sini Kebumen ini dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah Mas Haji ini cukup tertinggal. Tetapi saya yakin dengan kepemimpinan Pak Arief Mas Haji, Kebumen sedikit demi sedikit perlahan tapi pasti. Saya melihat ini perkembangannya cukup signifikan, terutama strategi beliau ya dalam memajukan Kabupaten Kebumen ini. Begitu Mas Haji. Oke Pak Wisnu, sebelumnya saya ingin menanyakan sebenarnya DPC Asperindo ya, Asosiasi Pengusaha Pribumi Bumi Putra Indonesia, itu substansinya itu fokus di apa sih lembaga ini? Ya, yang pertama. Jadi apa sih yang bisa digarap berikutnya? Dan terus yang kedua, sebenarnya DPC Asperindo Kabupaten Kebumen itu korelasinya ya, itu sudah berafiliasi fokusnya dengan dinas atau OPD yang terkait, itu apa saja? Jadi target orientednya itu bisa sampai dengan baik kan harus fokus di beberapa bidang. Misalnya bidang apa sebenarnya Asperindo itu yang difokuskan untuk bisa menggerakkan, minimal menggerakkan dari sektor-sektor perekonomian di Kebumen. Silakan Pak Wisnu, bisa di. Ya, jadi memang kalau saya cermati Mas Haji, strategi pembangunan yang dilakukan oleh Bapak Arief ya, yang kemarin masih Pak Arief, mungkin insya Allah ke depan ini bisa berlanjut oleh beliau, karena pembangunan ini tidak bisa kita membangun dalam 2 atau 5 tahun, harus ada keberlanjutan Mas Haji. Karena jika kepemimpinan yang berganti, dikhawatirkan kebijakan-kebijakan dan program-program itu pun akan tidak berjalan yang kemarin ya, jadi tidak ada yang meneruskan. Ini sangat disayangkan kalau menurut saya. Jadi untuk mengangkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kebumen sesuai dengan target-target dari organisasi kami, yaitu Asperindo, Asosiasi Pengusaha Bumi Putra Nusantara Indonesia, kita konsen di UMKM Mas Haji. Pertama itu di UMKM, dan kita sudah melakukan kemarin beberapa kali kita audisi dengan dinas terkait, dan memang dinas tersebut sangat welcome dengan kehadiran kami, dinas UMKM, dinas pariwisata waktu itu kan. Cuma memang perlu lagi sinergi yang lebih dalam lagi untuk menyatukan visi dan misinya, Mas Haji. Kita sebagai masyarakat yang ingin Kebumen ini maju, jadi kita ingin berkontribusi dengan pemerintah daerah. Bagaimana caranya? Saya yakin dan percaya Pak Arief ini bisa menjembatani kami, bisa berkolaborasi dengan kami ke depan untuk memaksimalkan program-program beliau, juga program kami kita satukan, kita berjalan sesuai dengan target-target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Saya rasa begitu Mas Haji. Jadi saya maunya karena beliau juga di Pilkada 2024-2029 ini juga ikut bertarung kembali Mas Haji, saya inginnya beliau tetap memimpin Kabupaten Kebumen ini biar semua program dia ini bisa berkelanjutan dan dituntaskan dengan baik, begitu. Oke. Selama berjalan Asperindo di Kabupaten Kebumen, sebenarnya dari Asperindo pandangan Pak Wisnu sebagai ketua DPC Asperindo itu seperti apa sih kepemimpinan Pak Arief? Kok Pak Wisnu berani berstatement untuk memberikan dukungan ya? Dukungan tanpa komitmen ini ya Pak? Ya, tanpa komitmen. Tanpa komitmen ya Pak? Kita komitmennya untuk rakyat Pak. Untuk rakyat ya? Untuk rakyat Pak. Kita pengen mengangkat bagaimana Kabupaten Kebumen ini tidak ada di level bawah lagi dari Kabupaten se-Jawa Tengah Pak. Jadi dengan bantuan kepemimpinan beliau, saya yakin bisa. Jadi secara terang-terangan Pak Wisnu, Uray Batara Wisnu sebagai ketua DPC Asperindo ya, yang dimana fokus pada UMKM dan wisata ya, yang targetnya itu akan ingin berharap terlahir dan tercipta desa emas di Kabupaten Kebumen. Di mana DPC Asperindo adalah lembaga yang independen, betul, lembaga yang mandiri, lembaga yang berdiri sendiri, tidak bergantung dari APBN, APBD provinsi dan APBD kabupaten. Betul sekali.
Tapi Pak Wisnu sebagai Ketua DPC meyakini dan mampu bisa untuk minimal membantu pemerintah Kabupaten Kebumen. Ya. Dan tanpa komitmennya ya dalam dukungan ya, kepada Bupati Inkam dan Agus Sugiarto dan Bu Rista ya. Bu Rista, Wisnu menyatakan statement mendukung tanpa komitmen apapun ya untuk kepentingan rakyat. Komitmen kita hanya satu, Mas Adi, Apa itu Pak? yaitu ingin masyarakat Kebumen ini lebih maju lagi, lebih naik kelas lagi. Mantap. Jadi harapan-harapannya ketika sudah memberikan dukungan kepada Inkam, harapannya Pak Wisnu sebenarnya apa sih untuk kedepannya di Kebumen dan Asperindo itu berafiliasi dengan pemerintah Kabupaten Kebumen? Mungkin ada harapan-harapan, secerca harapan atau seperti apa? Kok bisa kekang untuk bisa dukungan tanpa komitmen untuk kedua periode? Ya, nah, ini menarik nih Mas Adi. Jadi soal komitmen dan dukungan ini kita juga harus bisa melihat. Nah, kebetulan Mas Adi, saya bicara mendukung ataupun komitmen saya adalah untuk kesejahteraan masyarakat Kebumen. Itu tidak hanya di mulut saja Mas Adi. Kita karena terus Mas Adi, saya juga selama ini masih punya akses di pusat Mas Adi. Kita punya akses di pusat yang mungkin bisa sedikit banyaknya mendorong ya Mas Adi, mendorong ataupun paling tidak menceritakan bahwa Kebumen itu sedang giat-giatnya bertransformasi, sedang giat-giatnya membangun kotanya, ya Mas Adi ya. Jadi juga saya sampaikan, selain saya sebagai Ketua DPC Asperindo di Kebumen, saya punya akses ke pemerintahan pusat Mas Adi. Ya, karena saya juga salah satu wakil ketua Muldoko Center se-Jawa Tengah, ya Mas Adi ya. Terus juga saya saat ini masih menjabat sebagai Dewan Penasehat Sektor Jokowi se-Jawa Tengah, ya Mas Adi ya. Dan juga saya pernah menjabat Ketua LP2KP se-Jawa Tengah. Luar biasa. Jadi pengalaman-pengalaman Pak Wisnu itu berorganisasi, juga pernah menjabat sebagai Ketua DPD LP2KP ya, sebuah lembaga monitoring kebijakan pemerintah ya. Betul sekali. Itu pengalaman. Kedua juga posisi sebagai Ketua DPC Asperindo dan juga menjabat sebagai Muldoko Center ya. Di Muldoko Center saya sampai 2022 kemarin. Dan juga sebagai bagian dalam sektor Jokowi juga ya. Sektor Jokowi. Kebetulan saya Dewan Penasehatnya Mas Adi. Jadi luar biasa jabatan-jabatan di mana itu lembaga-lembaga yang Sampai saya minum kopi. Jadi lembaga-lembaga yang korelasinya memang dengan pemerintah pusat ya, akses Betul sekali. luar biasa. Betul sekali. Jadi memang Kebumen kita itu membutuhkan orang-orang yang Wisnu Pak. Jadi orang-orang yang bisa bekerja secara mandiri, independen, tanpa harus bergantung sama anggaran. Ya. Mandiri ya, semuanya itu mandiri. Dan inilah lembaga-lembaga yang sebenarnya harus diperhatikan sama pemerintah, baik kabupaten, baik provinsi maupun, karena lembaga yang tidak tergantung dari anggaran negara, bekerja secara mandiri, baik secara finansial ya, keuangan budgeting maupun secara program, yang dimana itu untuk perbaikan perekonomian terutama. Jadi harapan-harapan kita ya, sudah semua ya, saya kira itu lembaga-lembaga yang Mas Wisnu, Pak Wisnu emban itu sebenarnya wajib diperhatikan sebenarnya oleh pemerintah. Insya Allah beliau dengan adanya podcast kita hari ini, Insya Allah harapan kita kami bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah ke depannya lebih intens lagi. Kemarin bukannya tidak ada koordinasi, tetap kemarin ada, cuma memang Miskomunikasi gitu. tidak ada beberapa miskomunikasi dan memang komunikasinya kurang intens. Gitu saja. Jadi kita jangan sendiri-sendiri Pak. Ya mungkin kedepannya akan lebih baik membangun komunikasi Pak. Harapan kami demikian Mas Haji, karena ya mau tidak mau target kita adalah untuk masyarakat.